Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Devi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang Anda selalu ada uang, di dompetmu tersimpan energimu. Medan energi manusia juga dapat berinteraksi dengan hewan, tumbuhan, mineral, dan medan energi lainnya. Semua materi, hidup dan mati, memiliki medan energi karena struktur atomnya. Memang medan makhluk bernyawa lebih kuat dan lebih mudah terdeteksi. Tetapi medan energi keduanya dapat digunakan untuk memperkuat medan energi Anda sebagai individu. Contohnya pohon pinus. Pohon pinus berinteraksi dengan energi manusia dan melakukan pembersihan. Pohon pinus menyerap dan mengeluarkan emosi negatif, terutama perasaan bersalah dari medan energi seseorang atau manusia. Tapi pohon pinus tidak dirugikan dalam hal ini karena mengambil energi negatif dan menggunakannya sebagai pupuk untuk dirinya sendiri. Kemudian kristal, yang mulai populer di tahun 80-an karena sifat elektromagnetiknya. Energi yang dilepaskan oleh berbagai jenis kristal dan batu diserap dengan mudah ke dalam medan energi aura manusia. Dan hewan juga memiliki aura yang mempengaruhi Anda. Penelitian berkaitan dengan efek hewan peliharaan pada orang tua dan orang sakit sudah diteliti. Memelihara hewan telah terbukti menurunkan tekanan darah. Ini menyeimbangkan aura dan menstabilkan energi fisik, emosi, mental, dan spiritual. Semakin lama dan semakin sering kontak, semakin besar terjadi pertukaran energi. Aura Anda sendiri akan meninggalkan jejak pada apa yang Anda berinteraksi dengannya. Ini bisa jadi orang lain, atau bagian dari lingkungan atau bahkan objek. Semakin lama dan semakin intim suatu kontak, semakin kuat jejaknya. Aspek elektromagnetik aura adalah yang menyebabkan Anda tertarik ke suatu benda dan tempat. Jadi jika Anda terbiasa duduk di kursi tertentu, Anda meninggalkan jejak energi di sekitarnya. Itu menjadi kursi Anda. Contohnya jika Anda sering duduk di suatu kursi yang sering Anda duduki, atau kamar di rumah di mana Anda dibesarkan. Itu akan menjadi kursi Anda. Jika Anda dibesarkan di kamar Anda sendiri, juga itu akan menjadi kamar Anda. Anda tahu itu bahwa kursi atau kamar itu memiliki nuansa yang berbeda dari kamar orang tua Anda atau kamar saudara laki-laki atau perempuan Anda. Karena aura Anda mengisi lingkungan dengan pola energi yang selaras dengan pola energi Anda sendiri. Banyak orang tidak bisa tidur kecuali di tempat tidur mereka sendiri. Prinsip yang sama inilah yang ada di balik ruang atau tempat meditasi dan doa. Mereka sering diberi energi dengan frekuensi energi tertentu, yaitu meditasi dan berdoa. Jadi setiap kali seorang menggunakannya untuk itu, energi ini akan menjadi lebih termagnetisasi dan individu merasa lebih mudah untuk mencapai dan mempertahankan keadaan pikiran yang meditatif. Semakin lama orang tersebut melakukan kontak dengan suatu objek, maka semakin kuat ia menjadi bermuatan dengan pola energi yang mirip dengan orang tersebut. Kemudian semakin Anda terpapar pada pola energi tertentu, semakin Anda terpengaruh olehnya dan semakin mereka dipengaruhi juga oleh energi Anda. Jadi medan energi orang lain lebih kuat, itu dapat dengan mudah membawa Anda masuk ke dalam suatu resonansi atau hubungan dengannya atau sebaliknya. Sekarang, apa yang Anda rasakan atau suasana hati apa yang timbul spontan? Apakah rasa senang, rasa berlimpah atau rasa sedih, rasa kurang atau apa? Sekarang saat memandang dan menyentuh dompet Anda,
apakah perasaan atau suasana hati yang spontan timbul, apakah rasa senang, rasa berlimpah, atau rasa sedih, rasa kurang, atau apa. Dompet Anda sebagai benda sudah pasti menyimpan energi. Semakin lama dan semakin sering kontak, semakin besar pertukaran energinya. Aura Anda sendiri akan meninggalkan jejak pada apa yang Anda berinteraksi dengannya. Ini termasuk objek, dalam hal ini dompet Anda. Yang unik dari dompet fisik di sini, walaupun fungsi dompet sekarang sudah ada yang tergantikan secara elektronik, adalah perlakuan terhadap dompet dan uang bisa mengaktifasi pikiran bawah sadar seseorang. Jadi bukan hanya sebagai benda seperti halnya benda lain yang bisa menyimpan energi pemiliknya semata, tapi bagaimana Anda bisa mempengaruhi atau membentuk pikiran bawah sadar Anda. Salah satunya adalah melakukannya melalui afirmasi atau autosugesti. Ini sudah pernah kita kenal ya. Cara lainnya adalah melalui apa yang dinamakan visualisasi dengan tindakan tertentu. Dompet tanpa disadari bisa digunakan sebagai alat visualisasi dengan tindakan tertentu dalam mempengaruhi dan membentuk pikiran bawah sadar pemiliknya. Dengan menghargai uang, memperlakukannya dengan baik, memiliki kebiasaan dengan menata uang di dalam dompet sesuai dengan urutan nilai uangnya, dan lain sebagainya. Memastikan dompet tidak dalam keadaan kosong sama sekali, contohnya menyimpan selembar Rp100.000 yang baru dan tidak digunakan atau dibelanjakan. Ini untuk instruksi kepada pikiran bahwa akan selalu ada uang. Jadi, dompet memenuhi syarat ya sebagai alat untuk pemrograman. Pertama, ini alat visualisasi dengan tindakan tertentu. Mengaktifkan pikiran bawah sadar Anda terbuka untuk menerima kesuksesan. Secara fisik, dompet bisa Anda lihat, termasuk warnanya, uang di dalamnya, dan sebagainya. Kemudian tindakan tertentu seperti dengan menata uang di dalam dompet sesuai urutan nilai uangnya, memastikan dompet tidak dalam keadaan kosong sama sekali, dan sebagainya. Kedua, ada muatan emosi di dalamnya. Di mana itu? Emosi dalam bentuk energi yang diserap oleh dompet dari pemiliknya. Dan energi yang selalu diperkuat oleh diri Anda sendiri, tersimpan di tubuh setiap kali Anda memegang dan melihat isi dompet. Kalau menggunakan dompet sepenuhnya mengikuti prinsip Feng Shui terkait kekayaan, walaupun di sini saya tidak membahas tentang Feng Shui ya, Anda akan menarik atau menolak uang tergantung cara Anda memperlakukan dompet Anda. Tentu saja ini seperti ide yang terdengar dibuat-buat ya. Aneh bahkan sudah dipercaya saat pertama kali mendengarnya. Tapi tampaknya ini agak mulai kelihatan hubungannya saat dijelaskan dari sisi energi dan pikiran bawah sadar. Masih ingat, mungkin Anda di video yang terdahulu, untuk sebisa mungkin menghindari dompet bekas milik orang lain. Disarankan tidak menggunakan dompet bekas. Pikiran logis Anda mungkin berkata, mau dompet baru atau bekas kan fungsinya sama saja untuk menyimpan uang. Tapi yang kita bicarakan di sini non-logis. Energi yang tidak bisa Anda lihat bukan berarti tidak ada. Benda milik seseorang termasuk dompet akan menyimpan energi pemilik. Energi dari pemilik sebelumnya telah ada di dompet bekas tersebut dan mungkin akan mempengaruhi Anda jika Anda menggunakannya. Karena kita tidak tahu apakah ini baik atau buruk, sebaiknya gunakan saja dompet yang baru. Faktanya, pikiran bawah sadar mengatur realitas Anda. Jadi untuk mencapai sesuatu misalnya adalah penting untuk memiliki mental dan pikiran bahwa itu mungkin dan bisa dicapai. Ritual dompet membuat seseorang untuk selalu berpikir selalu ada uang, tidak pernah kosong apalagi minus. Untuk mengalami kekayaan perlu membuat pikiran bawah sadar Anda memiliki sikap siap dan terbuka untuk kelimpahan. Itulah sebabnya orang dengan pikiran kekurangan sulit untuk mengatasi kemiskinan. Sedangkan orang yang bermental kaya akan lebih mudah mengalami kesuksesan karena semuanya dimulai dari pikiran. Baiklah, sekali lagi jangan biarkan dompet Anda kosong sama sekali ya. Berapa uang di dalam dompet itu sebaiknya? Sebanyak yang Anda mampu. Setiap orang berbeda sesuai kemampuannya saja. Itu mungkin hanya berapa lembar ribuan atau ratusan ribu, bahkan lebih sedikit. Kadang lebih banyak.
Tidak harus banyak, cukup untuk membuat Anda merasa berlimpah. Kalau Anda bisa membuat dompet Anda tampak lebih tebal dengan beberapa lembar uang, itu lebih bagus lagi. Oke, saya ingin Anda memiliki keyakinan dengan isi dompet Anda. Sarannya, lakukan ini setiap pagi, sesaat setelah bangun tidur di pagi hari. Pejamkan mata, pegang dompet, dan rasakan di tangan Anda. Remas-remas dompet, gunakan indera peraba Anda. Rasakan bau aroma uang di dompet jika bisa. Kemudian bayangkan impian Anda, misal membayangkan mobil baru, rumah baru, perjalanan wisata ke suatu tempat atau apapun yang Anda gambarkan, dan libatkan perasaan Anda. Rasakan. Masukkan emosi di dalamnya. Bayangkan kenaikan income atau pendapatan Anda, kemudian libatkan perasaan Anda di dalamnya. Lakukan proses tersebut lebih kurang 5 menit, membayangkan, merasakan sambil meremas-remas dompet Anda. Kemudian akhiri proses dengan mengucap syukur. Saya bersyukur sekarang untuk semua uang yang datang dalam kehidupan saya. Saya bersyukur sekarang untuk semua uang yang datang dalam kehidupan saya. Oke, selalu ada uang? Ya, karena Anda tidak akan membiarkan dompet kosong sama sekali. Selalu sadar ada uang? Ya, karena pikiran akan selalu dikondisikan dengan cara yang dijelaskan tadi. Ada cara-cara yang terkait dengan dompet yang bisa dipelajari di link-link video yang dipasang di deskripsi. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-122 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.